Satu itu nih. Ya, ntar buat uang gitu. Laki wartawan, bini wartawan, ambil akan semua meja. Pak Cecep. Assalamualaikum. Salam. Tanggal 18 nanti ditentukan di sidang isbat yang dilaksanakan.
Secara astronomis, hilal tidak akan bisa diamati. Indonesia, pengamatan hilal salah satunya dipusatkan di Gedung Observatorium Hilal Tengku Cikuta. PJI yang ke-10. Oh iya, langsung aja jadi ketua. Kalau dia tidak apa, berkaitan dengan Komisi 1. Mempermudah pantauan dan mempermudah proses pemantauan. Saudara, nantinya dalam pemantauan hilal kali ini dihadiri oleh Kementerian Agama, tim Rukyatul Hilal, BMKG, pemerintah daerah, Badan Kontak Majelis Taklim, Ormas, dan sejumlah stakeholder lainnya. Untuk saat ini cuaca di lokasi pemantauan terpantau cerah berawan, diharapkan dapat mempermudah proses pemantauan hilal. Saudara, tahun ini ada 2 lokasi pemantauan hilal untuk penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah. Yang pertama di kawasan hotel yang berdekatan langsung dengan kawasan pantai di Sorong, Papua Barat Daya. Kemudian kampus Tai Mahdi, Pakpak Provinsi Papua Barat, dengan menggunakan metode hijab dan metode Rukyatul Hilal. Berdasarkan pengalaman setiap tahunnya, nanti BMKG akan menggunakan 1 alat teropong dan alat perekam, di mana pemantauan ini akan langsung di live streamingkan sehingga bisa dilihat langsung oleh Kementerian Agama di pusat. Saudara dan juga Radio, berdasarkan prediksi sementara BMKG, potensi teramati tinggi hilal minus 2 derajat 6 menit 35,4 detik. Ya, baik. Tadi Anda sudah melaporkan cuaca cerah berawan di sana di Sorong, Papua Barat Daya, dan ada 2 lokasi pemantauan hilal. Kita akan tunggu juga nanti laporan lanjutan dari Anda, jurnalis Kompas TV Ece Dias dari Sorong, Papua Barat Daya. Kita sekarang ke IKN. Ada Iskandar Amir Dahlan. Iskandar, ini pertama kalinya pemantauan hilal di Masjid IKN dilakukan. Bagaimana kondisinya sejauh ini? Baik, saudara. Untuk pertama kalinya tahun ini Ramadan 1447 Hijriah dilakukan pemantauan hilal di Masjid IKN dan di ASN 1 Ibu Kota Nusantara. Jadi pemantauan dilakukan di 2 titik berbeda, di mana titik pertama dilakukan di Masjid Negara Ibu Kota Nusantara. Di Masjid Negara akan dilakukan rapat antara kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur dan BMKG. Sementara di ASN, di Rusun ASN 1 Ibu Kota Nusantara, tersedia alat teropong milik BMKG Kota Balikpapan. Saat ini di Ibu Kota Nusantara cuaca masih
cerah berawan. Pemantauan akan direncanakan dimulai pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Kembali Anda ke studio. Ya, pemantauan dilakukan pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Ini ada perbedaan 1 jam dengan waktu Indonesia Barat di Jakarta. Dan tadi cuaca di sana sejauh ini cerah berawan ya, sama kondisinya dengan yang terjadi di Sorong, Papua Barat Daya. Nanti juga kita akan perbaharui lagi informasi dari Anda Iskandar di IKN Kalimantan Timur. Nah, dari sana kita ke Aceh Besar, ada jurnalis Kompas TV Rizka Devi yang memantau pemantauan hilal di sana. Bagaimana pemantauan di Aceh Besar sejauh ini, Rizka? Ya, Radi dan juga saudara, ini dari ujung barat Indonesia, tepatnya di gedung Observatorium Teguh Cikuta Karang, di mana tempat saya melaporkan saat ini di Aceh Besar ataupun Lokma. Ini merupakan salah satu titik pemantauan hilal di Aceh. Sementara nantinya akan ada 6 titik lagi, yakni tersebar di Lokmawe, kemudian juga di Aceh Barat, Aceh Barat Daya, kemudian juga di Semelu dan beberapa titik lainnya. Namun ini merupakan salah satu titik pemantauan yang memang hari ini menjadi fokus pemantauan gitu. Dan namun hingga saat ini untuk proses pemantauan ini belum dilakukan begitu, karena memang kalau informasi yang kami peroleh dari kepala perwakilan kantor Kemenak wilayah Provinsi Aceh ini menyebutkan bahwa memang saat ini untuk pemantauan hilal ini diganti atau diadakan acara edukasi begitu terkait dengan hilal. Namun tadi juga sempat terlihat bahwa ada mahasiswa, kemudian juga ada beberapa dari tim Kemenak ini yang sudah membawa teropong begitu untuk bisa memantau hilal. Dari informasi yang kami peroleh ini juga menyebutkan bahwa nanti setelah matahari terbenam, di sini nanti matahari akan terbenam sekitar pada pukul 19.01 waktu Indonesia Barat. Nantinya posisi hilal ini diperkirakan atau diprediksi ini masih berada di 0,97 derajat dengan elongasi 0,93 derajat. Sehingga kalau menurut dari informasi Kementerian Agama Provinsi Aceh ini juga menyebutkan bahwa dengan kondisi seperti ini masih akan terus dilakukan pemantauan apakah nantinya akan terlihat begitu hilalnya atau tidak. Namun kita akan tetap menunggu keputusan dari Kementerian Agama Republik Indonesia begitu, seperti apa keputusannya nanti 1 Ramadan akan jatuh pada hari apa. Sementara dari 6 titik pemantauan ini merupakan salah satu titik yang memang menjadi pusat pada hari ini. Dan kalau kita lihat kemudian beberapa antusiasme warga saat ini memang belum terlihat begitu Radi, karena memang hari ini dilakukan edukasi begitu untuk menjelaskan bagaimana kemudian pemantauan hilal tersebut khususnya di wilayah Aceh Besar. Baik, Rizka Devi tadi kalau di Sorong Papua Barat Daya, lalu di IKN itu cerah berawan, sama halnya sepertinya ya kalau saya lihat di Aceh Besar juga cerah berawan. Ini memudahkan tentu saja petugas yang memantau hilal di sana dengan alat-alat astronomi untuk melihat posisi hilal atau posisi bulan. Dan di sana ada 6 titik pemantauan dan alat-alat astronomi juga sudah dipasang di sana. Terima kasih Rizka Devi dari Aceh Besar Aceh, dan itu tadi dari paling barat Indonesia. Lalu di Indonesia Tengah ada Iskandar Amir Dahlan yang memantau dari IKN Kalimantan Timur, dan di paling timur Indonesia ada Ece Dias melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, saat ini kita masih menantikan nanti sidang isbat tentu saja yang akan dilaksanakan di kantor Kementerian, maksud kami di Hotel Borobudur yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Dan seperti kita ketahui bahwa pemantauan hilal di Indonesia dilakukan menggunakan metode Ru'yatul Hilal. Ini adalah pengamatan visual yang dilakukan dari tahun ke tahun untuk menentukan awal puasa Ramadan. Dan di tahun ini tentu saja sama metodenya yang didukung oleh metode hisab, yakni perhitungan astronomi. Pemantauan dilakukan di puluhan hingga ratusan titik strategis yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Seperti yang juga sudah kita pantau tadi melalui sejumlah jurnalis Kompas TV dari ujung barat Indonesia hingga ujung timur Indonesia. Jangan beranjak dulu, breaking news Kompas TV penentuan awal puasa Ramadan 2026 segera kembali sesaat lagi. Astronomis hilal tidak akan bisa diamati.
Sebagai institusi pendidikan dan penelitian astronomi, Observatorium Bosca ITB secara rutin melaksanakan kegiatan pengamatan bulan sabit muda, termasuk untuk penentuan bulan-bulan istimewa yang menjadi rujukan masyarakat dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk penentuan awal bulan Ramadan 1447 Hijriah, hasil perhitungan astronomis memperlihatkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2026 atau bertepatan dengan 29 Sya'ban 1447 Hijriah, bulan akan terbenam terlebih dahulu dibandingkan dengan matahari, sehingga secara astronomis hilal tidak akan bisa diamati. Oleh karena itu, Observatorium Bosca tidak akan melaksanakan kegiatan pengamatan pada tanggal 17 Februari, namun tetap melaksanakan kegiatan pengamatan lanjutan pada tanggal 18 Februari 2026 untuk kepentingan penelitian dan dokumentasi ilmiah. Oke, berdua aja. Untuk sekarang yang standby berdua saja. Oh ya. Ya, sedikitan juga. Gak apa-apa, paling muncul gak apa-apa. Puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas izinnya sehingga hari ini 17 Februari 2026 bersama-sama kita berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, tentunya dalam sebuah rangkaian kegiatan Ru'yatul Hilal menyambut datangnya 1 Ramadan 1447 Hijriah, di mana pada hari ini kegiatan Ru'yatul Hilal serentak dilaksanakan di 96 titik lokasi se-Indonesia. Baik Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, mengawali rangkaian acara bersama-sama kita mendengarkan sambutan selamat datang oleh Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Makassar kepada yang terhormat Dr. Kiai Haji Mawardi Pewangi MPDI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yang terhormat dan kita muliakan Kanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan, yang terhormat dan kita muliakan Pengadilan Agama Selatan, yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia, yang terhormat Ketua Badan Hisab dan Ru'yah, yang terhormat Bapak Ketua BKNG, yang terhormat Kepala Kantor Kemenak Kabupaten dan Kota yang sempat hadir, dan yang terhormat Ormas ya yang sempat hadir pada ini ya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sama menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan lahir batin, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini. Salawat dan taslim pada Rasulullah Muhammad SAW selaku Nabi uswatun hasanah, Nabi rahmatan lil alamin, Nabi uswatun hasanah bagi kita semua. Begitu pula para sahabat dan keluarganya. Pertama, oleh Bapak Rektor menyampaikan permohonan maaf karena seharusnya beliau hadir, karena beliau ada tugas ke Banjarmasin gitu ya. Jadi sementara insya Allah sebentar malam baru kembali ke Makassar.
Bapak hadirin yang berbahagia, atas nama Sivitas Universitas Muhammadiyah Makassar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar untuk menjadi tempat Ru'yatul Hilal 1447 Hijriah. Insyaallah kita berdoa semoga dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami menyampaikan bahwa tempat ini adalah di Universitas Muhammadiyah Makassar. Memang ini adalah tempat praktek anak-anak mahasiswa untuk memantau perjalanan matahari, memantau perjalanan bulan, bahkan juga untuk memantau perjalanan planet-planet di titik. Bahkan juga termasuk di sini adalah menjadi tempat untuk memantau perjalanan gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya, biasanya kita di sini dipantau, kemudian kita pasang layar di masjid, kemudian di masjid kita pantau untuk melaksanakan sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Bapak sekalian, kemudian selanjutnya kami atas nama Universitas Muhammadiyah Makassar juga menyampaikan permohonan maaf kalau mungkin ada pelayanan ada yang kurang bagus, dan kami juga minta saran-saran ya, saran-saran, masukan-masukan, mungkin masih ada alat yang perlu kita lengkapi sekali. Karena alat ini baru 2 ini. Alat ini kami datangkan dari Polandia. Alat ini dari Polandia, harganya 400 juta ini. Dan kami juga masih banyak alat-alat yang lain untuk nanti tempat praktek anak-anak kita ini. Saya sekali lagi terima kasih dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, dan sekali lagi mudah-mudahan pertemuan kita sekali lagi dirahmati, diberkati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Nasrullah wa fatul karim wa basyirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hisab dan ruqyah adalah 2 metode untuk menentukan awal bulan Hijriah, di mana hilal menjadi penanda penting untuk menentukan awal-awal bulan besar dalam Islam. Baik Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya kita mendengarkan bersama laporan Ketua Badan Hisab Ruqyah Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada yang terhormat Dr. Andas Abbas Fadil, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan hidayah dan taufik kepada kita sekalian sehingga kita sempat melaksanakan suatu kegiatan di tempat ini, termasuk suatu katakan pemerintah, atas nama pemerintah melaksanakan suatu festival di Makassar, karena dianggap di Makassar termasuk titik yang termasuk bagian-bagian dalam menentukan awal bulan Ramadan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Muslim Indonesia, Universitas Muhammadiyah. Yang terhormat Bapak yang mewakili Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan hal ini Biro Kesra. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang terhormat Bapak Kepala MUI Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kemudian kepada Bapak para termasuk bagian-bagian
bagian termasuk di dalam lingkungan yang semua bapak dan ibu dalam bagian dalam lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yang terhormat Bapak Ketua Balai BMKG Makassar, yang terhormat Bapak termasuk ormas Islam yang ada dalam hari ini yang mewakili dari ormas Islam yang lainnya, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah, Kantor Agama Kabupaten Kota yang ada, dan termasuk beberapa teman-temannya. Demikian juga dari bapak-bapak dan ibu-ibu dari termasuk TV yang datang ke tempat ini untuk mengadakan liputan. Baiklah, saya atas nama pengurus Badan Hisab Ruqyah Provinsi Selatan yang tinggal hanya saya sendiri. Saya tiada lainnya, alhamdulillah sudah mendahului kita ke alam barzakh. Saya juga tidak tahu kapan juga saya menyusul. Iya, jadi dari Bapak bahkan mengatakan Bapak tetap kita pertahankan selama masih hidup. Ya, Bapak sekalian, dalam hal menentukan tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah, dan kita tahu bahwa termasuk ijtima Ain Saban 1447 Hijriah itu bertepatan dengan tanggal 17 Februari 2026, yaitu pada pukul 18.01. Kemudian data-data yang digunakan untuk menghitung adalah termasuk data tempat, data astronomi. Data tempat itu termasuk adalah lintang tempat, wujud tempat, wujud daerah, termasuk deklinasi matahari, deklinasi bulan, pasang serekta matahari, pasang setara bulan, kemudian pada waktu. Dengan dasar data-data tersebut di atas, maka kita dapat menghitung dan hasilnya sebagai berikut. Bahwa di Makassar ini sebentar matahari terbenam itu pada tanggal 17 Februari 2007 terjadi pada pukul tinggi hilal adalah rajab 4 menit 5 menit. Nah, karena ini maka terjadi istikmal bulan Saban harinya 30 hari. Karena itu maka dikatakan karena terjadi istikmal, jadi tanggal 1 Ramadan misalnya akan jatuh pada tanggal 19 Februari hari Kamis. Ini ya kita lihat sekarang bahwa kemajuan perkembangan pengetahuan sekarang ini begitu banyak, kita gunakan dulu dengan termasuk kita lihat tujuan hal ini tujuannya bagaimana menyatukan. Misalnya kalau kita lihat sekarang ini yang hitungan dalam negeri sudah mulai mungkin akan ditinggalkan pengetahuan dalam negeri ya, tapi demikian masih tetap kita gunakan masalah tujuan al-imkanu ru'yah yang sekarang kita gunakan. Nah, kita lihat bahwa data-data ini kami peroleh dari termasuk epimeris yang diterbitkan oleh Departemen Agama tahun 2026 dan termasuk hisab yang kita gunakan untuk menghitung awal bulan Rabiul. Namun demikian kita tetap akan menunggu dari Kementerian Agama saya mengenai termasuk sebentar itu sidang isbatnya bagaimana. Ya, saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Kepala BMKG Wilayah 4 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada yang terhormat Bapak Nasrul Adil SSIMT, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Segala puji bagi Allah, selawat beserta salam marilah kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak
Rektor Universitas Muhammadiyah atau yang mewakili, kemudian yang terhormat Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Ali Haji Yafid, SAG MPD. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Makassar, kemudian Dr. Andes Hasnaya, ya. Atau yang wakil ya. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua MUI Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Haji Nadimuddin Abdus Safa SMH. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Badan Hisab Rukyat Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Abbas Fadil. Yang kami hormati seluruh Kepala Bidang Lingkup Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, kemudian perwakilan Ormas Islam yang ada di Kota Makassar atau Sulawesi Selatan, dan rekan-rekan mass media yang kami hormati dan kami banggakan. Izinkan kami dari BMKG untuk menyampaikan beberapa perhitungan, Pak, yang telah kita adakan beberapa waktu yang lalu. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Bapak Kabid dari Kementerian Agama sekitar 2 minggu yang lalu lah untuk menyampaikan hal ini. Saya yakin kawan-kawan atau seluruh umat Muslim di Sulawesi Selatan ini menantikan kapan sebenarnya jatuh tempo untuk di bulan Syawal. Ini berdasarkan perhitungan. Di sini kami juga hadir Ibu Kepala Stasiun Geofisika Goa, Ibu Rosa. Ini asli orang Sulawesi Selatan ini ya. Beliau yang saat ini juga tim dari Balai Besar untuk menghitung, bersama-sama berkolaborasi untuk menghitung perhitungan hilal ini. Baik, akan kami bacakan beberapa perhitungan hasil perhitungan, bukan hasil observasi, hasil perhitungan. Hisab penentuan awal bulan Ramadan, posisi bulan tanggal 29 Sya'ban 1447 Hijriah, hari Selasa, 17 Februari 2026 Miladiah. Perhitungan ijtima atau konjungsi hari Selasa 17 Februari 2026, waktu 20.01.07 WITA, jadi jam 8 WITA ya, hasil perhitungan, Pak. Data lokasi Observatorium Universitas Muhammadiyah Makassar, lintang 05 derajat 10 menit 48 detik lintang selatan. Kemudian bujur 119 derajat 26 menit 24 detik bujur timur. Ketinggian 180 meter dari permukaan laut. Perhitungan pada saat matahari terbenam, yaitu waktu matahari terbenam 18.23.59 WITA. Azimut matahari 257.970 derajat. Tinggi bulan minus 1 derajat 26 menit 34 detik. Azimut bulan 256.702 derajat. Posisi bulan atau elongasi 1.92 derajat, bulan di sebelah selatan bawah matahari. Umur bulan minus 2 jam 22 menit 52 detik. Waktu bulan terbenam 18 jam 18 menit 46 detik. Fraksi iluminasi 0,01%. Lama bulan di atas ufuk
00 jam minus 5 menit 20.4 detik. Wilayah Sulawesi Selatan, ketinggian hilal sebesar minus 1 derajat 38 menit 66 detik di Patalasang, Kabupaten Takalar, sampai minus 1 derajat 29 menit 11 detik di Malili, Kabupaten Luwu Timur. Sumber data astronomi ELP 2082B, data bulan VSOP 87 atau data matahari dengan algoritma Genius. Kesimpulan perhitungan: 1. Kriteria wujud dul hilal, hilal min atau di bawah ufuk berarti tidak terpenuhi. Kriteria ikmanur ru'yat atau mabim, tinggi hilal mar'i lebih besar sama dengan 3 derajat, tidak terpenuhi. Sudut elongasi lebih besar sama dengan 6.4 derajat, tidak terpenuhi. Maka awal bulan Ramadan 1447 Hijriah menunggu hasil keputusan sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya kita mendengarkan sambutan oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Makassar. Kepada yang terhormat Dr. Andas Maka'a, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Tuan Rumah Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Ketua Badan Hisab Ruqyah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Gurunda Abbas Fadil yang ajar saya tahun 81. Yang kami hormati Ketua BMKG Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kabupaten Kota yang sempat hadir pada hari ini, dan kami hormati ormas dan rekan-rekan media yang sempat hadir pada hari ini. Kehadiran pengadilan agama di tempat ini adalah perintah undang-undang. Itu sesuai dengan pasal 52A ayat 1 untuk mengisbatkan apabila ada yang melihat hilal. Ya, jadi karena Kementerian Agama sudah bermohon ke Pengadilan Agama Makassar dengan perkara nomor 129 PDTP /2026, tentu kami insya Allah akan bersidang. Jadi apa ada, kalau menurut laporan dari Badan Hisab Ruqyah dan BMKG minus, tapi siapa tahu ada yang jadi kami udah punya bahannya, selain daripada yang diinformasikan BMKG dengan Badan Hisab Ruqyah, saya juga punya data, karena takutnya ada yang mau menguji. Karena ya tentu pada saat ya tentu kita adu data dulu, kalau ada
ya baru kita sumpah. Karena risiko daripada sumpah itu langsung besok 1 Ramadan, itu risiko daripada sumpah kan akan disampaikan. Ya tentu kami akan viral se-Indonesia kalau ternyata ada yang melihat dan pengadilan berani menyumpah dan memberikan penetapan dengan permohonan daripada Kementerian Agama. Jadi mungkin setelah sambutan ini saya akan buka sidang. Mungkin setelah matahari terbenam itu sekitar 18.24 menit itu apakah nanti setelah salat maghrib baru saya akan lanjut sidang, menunggu siapa tahu ada yang lihat. Kemudian setelah ada atau tidak ada pelapor, ya tentu kami akan memberikan penetapan di sini. Jadi produknya itu produk hukum, bukan produk surat menyurat. Jadi suratnya masuk sebagai permohonan, akan keluar penetapan dari pengadilan. Karena pengadilan itu hanya 2 produknya, kalau bukan putusan, penetapan. Jadi itulah sekedar sambutan dari kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan kepada yang terhormat Dr. Haji Ali Yafid SAG MPDI, disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa Habibina Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ba'd. Yang terhormat, sama-sama kita muliakan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili dari Biro Kesra Kerajaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Makasih atas kehadirannya. Yang saya hormati, saya muliakan Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Makasih Pak Warek ya atas kehadirannya. Ini luar biasa tempatnya. Sudah 2 kali kita di sini ya. Dan alhamdulillah ya antusias sahabat-sahabat semuanya bisa hadir. Dan ya saya takutnya hadir semua ini bisa roboh. Saya bilang pelan-pelan saja dulu. Ya karena siapa tahu kita viral seperti disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama, viral juga jatuh di situ kan. Ya makanya hati-hati adik-adikku sekalian. Dan saya hormati kakanda saya, ya ini kakak saya Pak Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Alena Malaka Aseng. Dia yang ambilkan nama saya Pak Ketua BMKG. Beliau yang beri nama saya ya di Bone ya. Dan saya hormati, saya muliakan Ketua Pengadilan Agama Kota Makassar, Ketua BMKG Wilayah 4 ya. Kemudian ada Pak Ketua Badan Hisab Ruqyah Sulawesi Selatan. Pernyataannya tadi saya bilang tidak usah cepat-cepat menyampaikan itu, masih kita butuh tahun depan Pak. Ya masih dibutuh tahun depan penjelasannya Pak, masih kita butuh. Sebab tidak ada yang mau ganti, ini semua ada siswanya di sini, tapi tidak ada berani yang ganti beliau. Takut malah termasuk yang baju hijau di belakang. Iya kan? Jadi itu ya. Kemudian ini ada sahabat-sahabat saya semuanya. Ini ada Pak Kabatu, ada beberapa kepala bidang ya. Ini ada juga dari Yasdik Imim. Mana tadi? Yang selalu melihat bulan, hilal. Ya, selalu melihat hilal ya. Setiap hari asalkan melihat matanya hilal dilihat. Itu. Karena sekamar dengan hilal kan. Ya, ada Ibu Hilal juga. Ya, ini ada teman-teman saya. Tapi kepala bidang banyak kok. Ya, kemudian ada Pak Kakang Kemenak ya. Ya ini ada Pangkep, Maros, Makassar ya. Ya, makasih banyak kehadirannya para kepala seksi. Ya, ada tuan rumah gua ini. Ada
Faros ya, hampir saya tidak lihat, kalau tidak tunduk-tunduk ini saya tidak lihat itu. Ya, kemudian ini ada ormas ya dari LDI, dari Muhammadiyah, dari NU semuanya hadir ya. Kemudian dari UMI ya, makasih dari ya Universitas Indonesia, kemudian ada dari UIN Alauddin Makassar, dan ini juga dari Goa. Makasih atas kehadirannya Ibu Rosa. Saya kaget tadi, siapa tahu Rosa penyanyi itu yang disebut. Saya balik, wah ini agak kurusan sedikit masa ini kemudian sedikit. Ya, ini ada teman-teman adik-adik saya, para media, makasih ya atas kehadiran kita semuanya. Ya, Pak Kabit, ini ada JQ-nya, ada juga. Ya, dan seluruh hadirin wal hadirat yang saya hormati, saya muliakan. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita kembali hadir di tempat ini dalam rangka Ruyatul Hilal. Ini salah satu titik dari 96 titik yang ditentukan oleh Kementerian Agama Pusat untuk memberikan kesaksian, memberikan support, dukungan untuk pelaksanaan kegiatan sebentar malam ya sidang isbat yang dilaksanakan nanti oleh para menteri agama. Mudah-mudahan ya pertemuan kita hari pasti mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, alhamdulillah dari Badan Hisab Ruqyah sudah menyampaikan dari BMKG juga, dari Ketua Pengadilan Agama, dari Pak Rektor. Ini alhamdulillah ini saya sangat bersyukur dukungan sahabat-sahabat, teman-teman karib semuanya, para senior ya dalam pelaksanaan kegiatan Ruyatul Hilal pada hari ini cukup luar biasa. Ya, jadi kalau ada perdebatan Pak, ada pertengkaran, sudah dibuka sidang sebentar Pak Ketua Pengadilan. Ya, siapa tahu ada yang melihat, siapa tahu ada yang melihat. Ya, nanti kalau Pak Ketua Pengadilan buka ya silakan adu data. Ya, itu beliau menjadi penengah buat kita semuanya di hari ini. Dan kalau ada nanti disumpah, hasil sumpahnya dilaporkan langsung ke Kementerian Agama. Nanti Pak Kabit yang buat laporannya ke Kementerian Agama. Oh ada Pak Kakang Kemenata Kalar ya. Saya tadi akan seperti saya anak muda di belakang berdekatan dengan Ambo Sakam, ya kan. Kemudian ya kita dengarkan tadi ada beberapa dari Hisab ya, BHR ya, kemudian dari BMKG itu semua perhitungannya itu ya tinggi bulan itu berada di ketinggian -1 derajat ya. Jadi ya kita kalau Badan Hisab Ruqyah tadi sudah menentukan Pak ya, kalau minus ya 1 derajat berarti kita ya istiqmal, kita sempurnakan 30 Syawal dan kita akan puasa di tanggal 19 ya. Namun pun demikian itu pernyataan beliau, tapi nanti kita kirim semua pernyataan ini ke Kementerian Agama Pusat ya untuk dijadikan dasar sebagai sidang isbat sebentar malam, termasuk dari BMKG yang menentukan. Kita serahkan aja nanti di sidang isbat ya, karena perhitungan beliau kalau di Imkan Ruqyah dari negara-negara Mabim itu tidak ada yang terpenuhi ya kan ya, semuanya tidak terpenuhi ya. Ini kemudian tinggi bulan juga tidak terpenuhi, kemudian elongasinya juga tidak terpenuhi ya. Pada akhirnya ya kita serahkanlah ke, siapa tahu dari 96 titik itu ada yang melihat ya, ada yang mungkin ya seperti tahun lalu ada satu yang melihat ya kan, lalu ditentukanlah bahwa Lebaran ya tanggal sekian. Itu ya karena ini adalah keputusan pemerintah ya yang sebentar malam ya, pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Agama yang dilibatkan dari beberapa ormas, mungkin dari DPR juga, dari kementerian terkait, itu akan hadir secara bersama-sama untuk menentukan 1 Ramadan tahun 2026 atau 14.447 Hijriah ya. Olehnya itu kami mohon juga nanti penjelasan
penjelasan dari Ketua MUI ya. Mungkin ya kita mendengarkan ya, karena persoalan perbedaan ini ya mudah-mudahan insya Allah tidak membuat masyarakat kita istilahnya apa ya, resah, gelisah dan sebagainya lah. Kalau kita berbeda ya, tapi ya ini menjadi bahagian terpenting bagi kita semuanya untuk memberikan penjelasan, untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan. Ya berbeda itu karena mungkin berbeda metodologinya untuk melihat atau melakukan perhitungan, yaitu biasa saja. Ya saya kira nggak ada persoalan. Itu sudah biasa di Indonesia, sudah biasa di Indonesia. Kadang kita tidak sama di awal, sama di akhir. Kadang-kadang sama-sama di awal juga sama-sama di akhir. Ya kan, kemungkinan juga kita tidak sama di akhir, tidak sama di akhir. Ya kan itu Pak. Ya itu kemungkinannya. Ya, tapi semuanya ini kan punya alasan tertentu. Tapi ya kita menunggu hasil keputusan pemerintah melalui Kementerian Agama untuk Ru'yatul Hilal atau Sidang Isbat sebentar malam. Kemudian kami mohon ya, saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat dari BMKG, BHR, kemudian pemerintah daerah, termasuk mobil khusus ke tuan rumah Pak Warik ya. Terima kasih Pak atas fasilitas yang diberikan kepada kita untuk melaksanakan kegiatan Ru'yatul Hilal yang dilaksanakan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan seluruh lembaga kementerian terkait, bersama dengan adik-adik dan dari lembaga pimpinan Ormas Islam dan teman-teman dari media ya media cetak, media online atau media TV. Ya saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita semuanya. Nanti setelah ada ya disampaikan tadi, nanti itu yang kita langitkan ya, nanti saya bisa bicara berdasarkan nanti apa yang saya dapat dari BMKG, kemudian Badan Hisab Ruqyah Provinsi Sulawesi Selatan. Itu juga nanti saya akan sampaikan, dan ini juga yang kita akan sampaikan ke Kementerian Bimas Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Sekali lagi saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kita semuanya atas dukungan, doa dan supportnya sehingga kegiatan pelaksanaan Ru'yatul Hilal pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan sekaligus saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jikalau mulai dari perencanaan sampai berakhirnya nanti kegiatan ini, jikalau ada suatu hal yang tidak berkenan di hati, saya mewakili sahabat-sahabat saya semua menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih, mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiqi wa sa'ada wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya bersama-sama kita mendengarkan sambutan Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus mohon berkenan untuk membaca doa kepada yang terhormat Anggota Profesor Dr. Kiai Haji Najamuddin Abdul Safa LCMA. Disilahkan. Sementara yang positif kita lihat tinggilah positif, kita lihat bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Gubernur dan Wakil Kesra, yang saya hormati Kepala Kementerian Agama, yang saya hormati Kepala BMKG, yang saya hormati Kepala Pengadilan Agama Kota Makassar, dan yang saya hormati para pejabat yang hadir dari Kementerian Agama
bisa sebutkan satu persatu, nanti salah. Nanti kamu berdosa, kita semua masuk bulan puasa ini kamu di sini. Dan yang saya hormati seluruh pejabat yang hadir pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan kita nanti terima oleh Allah doa kita, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Saya kira tidak akan melewati besok, karena kalau tidak berpuasa besok saya hari Kamis. Kalau hari Kamis masih ada orang yang tidak mau berpuasa, saya kira 31 Sya'ban itu. Jadi tadi kita sudah mendengar laporan, alhamdulillah, yang sering saya mendengar dari mahasiswa kalau saya mengajarkan. Saya termasuk juga saya mengajarkan cara menghitung kapan bulan, awal bulan, kapan akhir bulan. Termasuk yang sering ditanyakan oleh mahasiswa, kenapa itu yang seluruh negara Islam ya, dia berdasarkan awal puasanya itu ru'yah, kecuali Indonesia. Kita tanya kenapa Indonesia? Salah, itu hebatnya Indonesia. Selalu ada dua. Kadang-kadang kalau ada yang mau puasa hari Selasa, ada yang hari Rabu. Jadi saya kira ada lagi yang puasa hari Rabu, ada juga hari Kamis nanti. Jadi itulah hebatnya Indonesia. Jadi ini biasanya yang ditanyakan. Karena kita di Indonesia, pemerintah kita masih toleransi. Ada dua cara untuk menentukan awal dan akhir puasa. Tapi di negara-negara lain kecuali Indonesia tidak ada cara yang lain kecuali ru'yah. Saya 11 kali berpuasa di Mesir dan di Saudi, itu penentuannya semuanya ru'yah, tidak pernah. Jadi saya juga mempelajari itu bagaimana cara menghitung secara hisab, dan saya menghitung menurut perhitungan saya, yang ilmu yang saya tahu tentang hisab itu, saya hitung hari Rabu. Hari Rabu itu hitung. Oleh sebabnya itu di Mesir, di lembaga riset Azhar, pernah ada masuk pertanyaan di lembaga riset Azhar, lembaga pendidikan Azhar, mengatakan kenapa kita sekarang masih menganut ru'yah, padahal ilmu dan teknologi sudah maju, bisa mengetahui awal dan akhir bulan, bahkan lebih sulit dari itu bisa diketahui. Kenapa kita masih menganut ru'yah? Dijawablah oleh lembaga riset Azhar, mengatakan sebabnya kita menganut ru'yah karena sampai hari ini belum sepakat hasil hisab itu. Ada yang hitung hari Rabu, ada yang menghitung hari Kamis. Nah, jadi, tapi tadi kita dengar dari Badan Hisab dan BMKG, yaitu hari Kamis. Dan tadi begitu saya datang tadi, saya tanya BMKG, yang minus hilal itu sudah hilal atau belum? Katanya belum. Berarti jadi itulah hakikat hasil penelitian yang secara mendalam para ulama. Saya berbicara tentang, saya tidak berbicara tentang yang kemudian digunakan. Saya akan bacakan di sini. Saya akan bacakan semuanya, hanya sebagai mengatakan wa huna tahqiqatun ilmiyatun syar'iyyah kama biha a'immatun a'lam kana min nata'iha an alimna. Jadi hasil penelitian secara mendalam dan secara syar'i dan ilmiah, yaitu anna a'immatul madzahibil arba'a ajma'at ala anna syahr Ramadan la yasqutu illa bi ahli amrayni. Jadi seluruh ulama mazhab sepakat bahwa penentuan awal bulan Ramadan hanya dua cara. Hanya dua cara. Illa bi ahadil amrayni, dua cara, yaitu
Pertama, ru'yatu hilalihi, itu melihat hilangnya bulan Ramadan. Oleh sebab itu begitu tadi saya datang, saya ketemu dengan Bapak Ketua BMKW, saya tanya, hilal itu yang minus 1 derajat termasuk hilal atau belum? Tadi belum. Berarti. Nah, kemudian itu yang pertama, ru'yatu hilali atau ikmalu Sya'ban 30, atau menyempurnakan 30 Sya'ban. Itu 2 jam. Jadi kalau tidak ada yang melihat, sempurnakan 30 Sya'ban. Kenapa demikian? Karena berdasarkan hadis yang ada 3. Hadis merupakan dalil untuk kita berpuasa. Riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim dan riwayat At-Tirmizi. Imam Bukhari mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gabiya 'alaikum fakmilu 30 Sya'ban, fakmilu al-iddata 30 Sya'ban. Imam Bukhari mengatakan, berpuasa karena melihat bulan, berlebaran karena melihat bulan, tapi kalau mendung tak melihat bulan, sempurnakan hitungannya 30 Sya'ban. Jadi kalau tidak ada melihat nanti karena mendung, menurut Imam Bukhari, ya sempurnakan 30 Sya'ban, sebagaimana tadi yang dikatakan BMKG dengan badan hisab. Ya, itu yang Imam Bukhari. Kedua, dan kita Imam Muslim mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma 'alaikum fasumu 30 yawman. Imam Muslim mengatakan, berpuasa karena melihat bulan dan berlebaran karena melihat bulan. Kalau mendung tidak melihat bulan, berpuasa 30 hari. Jadi kalau tidak ada yang melihat, sempurnakan 30. Saya kira yang mau kurang puasanya dia agak kesal. Kemudian yang ketiga, Tirmizi mengatakan, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, berpuasa karena melihat bulan dan berlebaran karena melihat bulan. Fa in halad dunahu ghayaba, kalau ada awan yang menghalangi melihat bulan, fakmilul iddata 30 yawman, sempurnakan hitungannya 30 hari, baik Ramadan maupun Sya'ban. Berdasarkan ini, jadi ulama mengatakan, berdasarkan ketiga hadis ini mengatakan, al-amru bi wujubis shaumi bi ru'yatil hilal, la bi wujudil hilali. Jadi kesimpulan ulama mengatakan berdasarkan hadis ini, yang perintah wajibkan berpuasa dengan biru yakin melihat bulan. Karena semua mengatakan kalau mendung ada kemungkinan bulan sudah ada, tapi tidak dilihat. Jadi dia mengatakan yang mewajibkan puasa melihat bulan. Ya, bukan la bi wujudin, ya bukan karena adanya bulan. Karena ada kemungkinan bulan sudah ada tapi tidak dilihat. Itu sebabnya ulama mazhab berpendapat demikian. Tapi saya jangan kita menjadikan masalah perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu biasa. Apalagi kalau sudah dewasa, sudah selalu bertengkar. Sedangkan suami istri sering bertengkar. Saya tertarik sekali Pak Kiai Haji Hazim Syadi yang berpidato di warga Muhammadiyah mengatakan itu perbedaan itu luar biasa. Sebenarnya tiada berbeda, hanya berbeda tanggal saja, caranya berbeda ke cara menghitungnya. Tapi ini misalnya dia mengatakan kalau dari Indonesia ke New York hari Jumat, kita berangkat dari Indonesia ke New York sampai hari Jumat. Para kita Jumat di Indonesia juga harus kita Jumat di New York. Begitu. Nah, kemudian dua hari lagi kita dari New York ke Indonesia hari Jumat, maka kita sampai di Indonesia hari Sabtu. Jadi yang penting kita memahami perbedaan, jangan kita jadikan permasalahan. Yang penting masing-masing kita itu sebabnya ada terjadi perbedaan. Jadi untunglah pemerintah kita ya mati toleransi. Ya terserah yang mana, kita yang mau berpuasa besok ya cepat ya lebaran. Kalau yang hari Kamis ada kemungkinan kurang puasanya. Kalau menurut perhitungan saya kalau berpuasa hari Kamis kurang puasanya. Kurang puasanya. Nah, itu yang menjadi masalah juga karena ada hadis mengatakan la yataqaddaman ahadukum ramadhana bi sawmi yawmin aw yawmaini. Jangan, Nabi mengatakan janganlah di antara kalian mendahului Ramadan satu hari berpuasa atau 2 hari berpuasa. Jangan sekali. Jadi tidak boleh kita berpuasa sebelum ada penentuan secara resmi.
Illa yakuna rajulun kan yasumu, kecuali kalau orang kebiasaannya berpuasa. Hendaklah dia berpuasa. Misalnya ada orang biasanya berpuasa Kamis, berpuasa Senin. Kalau besoknya hari Selasa puasa, saya akan berpuasa karena kebiasaannya. Atau berpuasa Kamis, Jumat berpuasa, silakan berpuasa. Silakan berpuasa. Boleh seperti itu. Tapi Nabi mengatakan, "Idza baqiya nisfun min Sya'ban fala tasumu." Kalau sudah tinggal 15 Sya'ban, jangan lagi berpuasa sunat. Itu Nabi mengatakan. Dilarang berpuasa sunat untuk memberikan kesempatan siap-siap untuk. Itu sebabnya ulama yang seluruh mazhab mengatakan bahwa ya itu. Nah, sekarang misalnya sering kita dapat pertanyaan, sekarang ikut siapa? Ikut hari Rabu atau hari Kamis? Nah, yang mana kita ikuti? Nabi memberikan petunjuk. Ya, Nabi memberikan petunjuk. Katakan idza hakamal hakimu ba'da an ijtahada fa asaba falahu ajrani. Kalau seorang penguasa yang diberi wewenang untuk menentukan awal puasa dan akhir puasa, kita di Indonesia tiada mufti yang diberikan wewenang, biasa Kementerian Agama dan biasanya Majelis Ulama. Ya, kalau dia memberikan keputusan, jadi sebentar kita mendengar nanti pengumuman isbat. Setelah ada keputusan, pada hari jatah sesudah berikhtiar. Nah, kita sekarang ikhtiar mencari, menunggu hilal. Fa'asaba, kemudian benar. Kalau benar misalnya, nah, misalnya hari Kamis benar, maka falahu ajran, dapat 2 pahala. Tapi kalau dia idza hakamal hakimu pada ijtihad fa akhta falahu ajrun wahid. Kalau yang diberi wewenang memberikan keputusan sesudah dia ijtihad lantas salah, misalnya salah hari Kamis, falahu ajrun wahid, masih dapat 1 pahala. Jadi kalau ikut pemerintah salah mendapat pahala, tapi kalau dia ikut pemerintah, jadi kalau ikut pemerintah masih ada, masih. Ya. Ini biasanya masyarakat kita ikut sama siapa? Saya terserah mau ikut sama siapa, tapi Nabi memberikan petunjuk. Ini harus kita. Saya kira kalau kita persoalkan, silakan yang mau puasa besok, saya cepat lebaran atau sempurna puasanya. Siapa yang mau puasa di Kamis, saya kira akan kurang puasanya. Saya tidak masalah karena 29, 30, 1 bulan semuanya. Oleh sebabnya itu saya biasanya ini minggu-minggu ini saya memberikan pengajian mengatakan bahwa puasa itu termasuk rukunnya niat. Niat berpuasa. Jadi saya kira caranya berniat berpuasa ada 2 mazhab. Ada mengatakan berniat pada malam pertama puasa untuk berpuasa 1 bulan, jangan 30 hari. Nanti 29 hari puasanya bagaimana? Jadi 1 bulan, 21 bulan, 29, 30, 1 bulan namanya. Jadi berniat pada awalnya 1 bulan. Anda mengatakan tidak boleh, harus setiap malam kita berpuasa. Karena setiap hari puasa itu merupakan ibadah tersendiri. Karena kalau dianggap yang mengatakan tadi 1 bulan berniat untuk 1 bulan, menganggap bahwa 1 bulan itu satu kesatuan ibadah puasa. Tapi dibantah oleh yang mengatakan harus berniat setiap malam. Karena kalau dia berniat dianggap satu kesatuan, berarti kalau batas sama 30 hari. Saya kira kalau kita persoalkan, kalau saya biasa kepada jamaah ambillah dua-duanya. Pada malam pertama niat berpuasa untuk 1 bulan, dan kalau ingat setiap malam berniat untuk berpuasa. Jadi kalau nanti lupa sudah tidak berniat 1 bulan, selesai persoalan. Kalau saya kira enak sekali kita berbeda pendapat. Ya. Kalau memang kita dengar dari orang-orang NU mengatakan memang selalu berbeda Muhammadiyah dengan NU, karena Muhammadiyah memang kakak dari NU. Selalu didahulukan. Jadi kalau dia dahulu kakak karena dia lahirnya Dufuna selama 12 sedangkan NU Dufuna jadi kakak NU. Jadi saya dahulukan. Jadi kalau dia mau dahulu silakan. Yang penting kita bisa menyikapi perbedaan. Yang penting. Tidak usah kita bertengkar, karena bertengkar susah lagi itu. Minta ampun pada bulan Ramadan, nanti tidak diampuni. Saya kira ini pengantar. Saya kira nanti kita menunggu
keputusan atau sidang isbat dari Kementerian Agama apakah sudah resmi kita berpuasa besok atau hari Kamis. Malah karena saya diminta untuk baca doa, harapkan bapak-bapak dan ibu-ibu membantu saya dalam pembacaan doa ini, mengaminkan doa yang saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdal hamidin, alhamdulillah hamdal syakirin, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa tuqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna aqsal ghayat min jami'il khairat allati wa'ada mamat. Allahumma dhukna min al-uquli awfaraha wa min al-azhani asfaha wa min al-a'mali azkaha wa min al-akhlaqi atyabaha wa min al-arzaqi ajzalaha wa min al-afiyati akmalaha wa min ad-dunya khairaha wa min al-akhirati naimaha. Allahumma ja'al awwala syatina fi hadha al-masa salahan wa rahmah wa awsatahu najahan wa ni'mah wa akhiru qalan wa takrima. Allahumma ja'al yawmana hadha khairan min amsina wa gadana khairan min yawmina wa ja'al khairan ayyamina yawma liqa'ik. Allahumma kama ahsanta khalqana fa ahsin khuluqana wa ja'al sariyatana khairan min alaniyatina wa ja'al alaniyata salihatan hasan wa ja'alna rabbana min ibadika as-salihin. Allahumma inna nastahfiruka wa nasta'udika adai'anana wa imanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa auladana wa kulla shay'in ataitana. Allahumma ja'alna wa yawfika nabika wa amanika wa jiwarik wa iyadika min kulli syaitanir marid wa jabbarin nadik wa di'ainin wa dibagin wa syarri kulli dhal syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamminna bil afiyah was salamah wa hakibna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamati fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Allahumma ahilla alaina syahr Ramadan bil amni wal imani was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna fi ala siyam wal qiyam. Allahumma ja'alna mimman yasumunahu wa yaqumunahu imanan wa ihtisaban. Allahumma ja'al syahr Ramadan syahr izzin lil islam wal muslimin. Allahumma ja'al syahr an-nasr wat tamkin lil islam wal muslimin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma fa'anna al-bala wal waba wal zina wal zalazil wal fitan wa ma dhahara minha ma batan. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ansur islam wal muslimin wal mujahidin fi ghadati fi aradi Palestin wa dhammir adaka a'da'al muslimin wa isra'i wa jami'il mu'ayyidin li hadha al-yawm Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah. A'udzu minasy syaithanir rajim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menunggu dan menyaksikan Ru'yatul Hilal dan dilanjutkan dengan sidang oleh Pengadilan Agama Kota Makassar. Akhir kata dari kami, terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan bahwa ada beberapa titik yang bisa digunakan untuk sholat berjamaah, khusus untuk tamu VIP ada di lantai 17 dan yang lainnya bisa menggunakan lantai 16 dan juga ada masjid di bawah. Terima kasih. Kayak miring. Hah? Tidak, miring kameranya. Kayak miring. Ininya memang modis. Iya miring. Oh yang bikin gambar. Di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.
minus 0 derajat 5541 detik. Diajukan oleh minus 0,9. Kementerian Agama dalam hal ini diwakili oleh Dr. Nurjim SAG NHI dalam perkara 129 PDTP /2026 PA Makassar dibuka dan terbuka untuk umum dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Perkara nomor 129 PDTP 2026 PA Makassar atas nama Dr. Nurdin SAG MHI sebagai pemohon dipersilakan masuk ke ruang sidang. Permohonan nomor 129 PDTP /2026 PA Makassar yang tertanggal 29 Januari 2026 yang terdaftar di Pengadilan Agama Makassar nomor register 129 PDTP /2026 PA Makassar. Dalam hal ini bermohon untuk kehadiran Pengadilan Agama 19 Februari 2026 Masehi. Ini juga yang tidak, terutama yang kontemporer. Kontemporer kan nggak mengenal 1701. Ya, 1701. Kemudian kita lihat lokasinya. Nah, karena kita tahu bahwa penggunaan kriteria Mabim di Indonesia bermatlakan Indonesia. Artinya dimanapun di wilayah Indonesia yang sudah memasuki kriteria Mabim, memenuhi kriteria Mabim, maka berlaku untuk seluruh wilayah NKRI. Baik. Ilustrasi juga. Nih, penasaran di Jakarta. Meruyat. Pesimis kelihatannya. Dia megang dagu, ya udah tahu sih isomnya. Nah, bulan terbenam 3 menit sebelum matahari terbenam. Matahari terbenam, tinggi bulan, elongasi, umur bulan, matahari terbenam sebelum istimewa. Jadi hilalnya itu ada di sebelah selatan atau bulan sebelah selatan matahari dan di bawah ufuk. Baik. Lalu kita coba. Pak, itu kan Jakarta ya. Lalu bagaimana dengan Sabang? Nah, Sabang tadi kan yang paling barat ya Pak ya. Yang paling memungkinkan dunia seringkali itu Sabang, walaupun tidak harus Sabang ya. Iya kan, teman Sabang paling di sini kita lihat paling tinggi. Nah, tinggi termasuk elongasi sebetulnya ini ya. Kita lihat. Ternyata di Sabang juga sama. Hilalnya tanda kutip juga. Kenapa? Karena saat matahari terbenam di Sabang di paling barat 185106 WIB, ya kan? Tinggi hilalnya masih minus 0,98 derajat. Ada yang menggunakan Betty ya.
Beda tipis. Kalau di Jakarta minus 1,05, kalau di Sabang itu minus 0,98. Beda azimut, letak bulan dan elongasinya. Bulan terbenam 3 menit 20 detik sebelum matahari terbenam. Umur hilal minus 10 menit 1 detik jadi sama. Ternyata di Sabang pun matahari terbenam sebelum istimewa terjadi. Ya, baik kita lihat. Mungkin ini Pak, yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Ilustrasi posisi hilal di ufuk barat untuk data pengamatan pada Selasa Kliwon 17 Februari 2026, penentuan awal bulan Ramadan. Kita lihat, ini tinggi 3 derajat, tinggi toposentrik 3 derajat, yang ke atas melengkung ini 6,4 derajat elongasi geosentrik. Makanya disebut MABIMS. Nah, di sini kita lihat, kalau seluruh ibu kota provinsi plus Sabang, karena Sabang itu bukan ibu kota provinsi tapi paling barat, kita plot semua, maka semua titik-titik tersebut ya berada di bawah ufuk atau negatif. Di seluruh ibu kota provinsi negara kesatuan Republik Indonesia plus Sabang tidak memenuhi kriteria MABIM awal bulan Ramadan 1447 Hijriah. Jelas sekali Pak, jelas sekali ya. Karena di bawah. Baik. Saya coba membandingkan. Nah, ada yang bertanya. Tidak ada salahnya kita melihat secara astronomis. Bahwa posisi hilal awal Ramadan 1447 Hijriah di Makkah, Kerajaan Arab Saudi, hari Selasa tanggal 17 Februari 2026 Masehi itu hari istimewa. Kita lihat. Jadi berbeda Pak. Tadi dari peta aja kelihatan bahwa di Mekah itu sedikit di atas 0 derajat. Ini the sun, ini the moon, bulan. Istimewa terjadi pada pukul 15.01.07 waktu Arab Saudi. Sementara saat matahari terbenam di Mekah 18.22.08 waktu Arab Saudi. Tinggi hilal, nah ini karena sudah istimewa maka tanda kutipnya bisa dihilangin deh ya. 0,39 derajat. Rendah, memang rendah. 0,39 derajat. Beda azimutnya minus 0,79. Letak bulan di selatan matahari. Elongasi bulan juga jarak antara bulan dan matahari itu hanya 1,86 derajat. Jadi dekat. Bulan itu sangat dekat dengan posisi yang menyinari menyebabkan hilal atau matahari. Dan bulan terbenam 18.25.28 waktu Arab Saudi. Sehingga 3 menit 20 detik setelah matahari terbenam. Saya nggak membayangkan begitu singkatnya waktu untuk ruyah. Kenapa? Setelah matahari terbenam 3 menit 20 detik kemudian itu bulan terbenam. Dan kalau sudah bulan terbenam hilalnya kelihatan. Nah, umur hilal tapi sudah berumur 3 jam 21 menit 1. Ini adalah posisi astronomis. Ya, posisinya demikian. Kita tidak akan memberikan komentar apa-apa. Ya, ini adalah posisi astronomisnya memang demikian. Karena kita tahu di Saudi Arabia juga penentuan 1 Ramadan berdasar pada metode ru'yah. Apakah serendah ini, setipis ini kelihatan atau tidak? Wallahu a'lam. Ya, baik. Nah ini bentuknya Pak. Fraksi iluminasinya ternyata sama dengan di kita. 0,01%. Berarti 1/10.000. Ke selatan. Nah letaknya di selatan. Hilal miringnya kita lihat ini selatan matahari. Tanduknya ya, ada mengatakan tanduknya. Tanduk hilal. Baik, kemudian kita coba. Nah, saya ingin melihat satu hal yang sangat umum, Pak.
Saukat Muhammad Audah. Beliau adalah ahli falak dari Jordan. Dia punya ICOP. Ya. Nah, di sini kita lihat the new crescent visibility menurut Ode Criterion untuk Ramadan 1447 tanggal 17 Februari accurate time ya. ICOP project. Kita lihat. Ternyata dengan warna-warna. Ada yang merah, red, impossible, ada yang no color, not possible, kemudian ada yang magenta, ada yang blue, ini need optical age, ada yang magenta, could be. Saya baca pelan-pelan. Berdasar kriteria MABE, ciri khasnya 3, artinya ketinggiannya 3. Elongasinya 6,4. Elongasi 6,4 derajat. Pada tanggal 29 Sya'ban 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 17 Februari 2026 Masehi. Ya sebetulnya yang paling menentukannya ininya Pak. Ya, ini ikut gitu ya. Karena menentukan awal Hijriah itu kan tanggal 29-nya. Ya, kan? Posisi hilal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak ada yang memenuhi kriteria tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Sehingga tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah secara hisab jatuh bertepatan dengan hari Kamis Pahing tanggal 19 Februari 2026 Miladiah. Kelaziman penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah di Indonesia menggunakan metode ru'yah dan hisab. Hisab sifatnya informatif dan kedudukan ru'yat sebagai konfirmasi dari hisab atau verifikasi dari hisab. Pada hari ru'yat, hari ini adalah hari ru'yat, tanggal 17 Februari 2026 Masehi, tinggi hilal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia antara minus 2 derajat 24 menit busur 43 detik busur atau minus 2,41 derajat sampai dengan minus 0 derajat 55 menit busur 41 detik busur atau minus 0,93 derajat dan elongasi antara 0 derajat 56 menit busur 23 detik busur atau 0,94 derajat sampai dengan 1 derajat 53 menit atau 36 detik busur 1,89 derajat. Di seluruh wilayah NKRI tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal atau Emkan Ruyat Mabems 364. Oleh karenanya hilal tepatnya dalam tanda kutip tadi karena bulan sabit tua menjelang awal Ramadan 1447 Hijriah pada hari Ruyat ini secara teoritis diprediksi mustahil dapat diruyat. Itu teoritis. Karena posisinya berada di bawah ufuk pada saat matahari terbenam. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Langsung, namun di lantai-lantai lainnya juga ini bisa memantau terlihat di Kota Makassar. Dengan demikian dari tim ke sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama di Jakarta yang saat ini prosesnya masih berlangsung. Saat lagi kami akan kembali masih dari
Sarudul Umar MA. Yang kami hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Dr. Kiai Haji Romo Raden Muhammad Syafiq Nurwendaya. Anggota tim Hisabriyat Kementerian Agama Republik Indonesia. Unsur dari sudah bersama dengan Dr. Muhammad Rashwan Syarif MSI selaku Ketua Rukiatul Hilal Indonesia wilayah Sulawesi Selatan. Pak Dokter, kalau kita tadi lihat proses pemantauan hilal yang ada di observatorium yang ada di kampus Unismo Makassar tadi juga. Saudara, proses pemantauan. Oh iya, oke. Cek. Biasa. Nyala, oke. Aman, Mi. Keren sekali. Saya lihatnya kemana Kak? Ke Kamarwan? Saya tidak perlu gini tuh Kak? Iya, tidak perlu gitu. Jaket hijau Pak. Nah, saudara, proses pemantauan hilal di Indonesia ada 96 titik dan kalau di Makassar ini dipusatkan di Menara Ikra lantai 18, tepatnya di Observatorium Universitas Muhammadiyah Makassar. Berbagai lembaga, instansi pemerintah ini sudah melakukan persiapan untuk bisa memantau hilal di kota Makassar dan juga untuk menentukan jatuhnya 1 Ramadan 1447 Hijriah. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kriteria dan juga proses pemantauan hilal di kota Makassar ini, sudah bergabung bersama kami. Ini ada Dr. Muhammad Rashwan Syarif MSI yang merupakan Ketua Rukiatul Hilal Indonesia wilayah Sulawesi Selatan. Selamat malam Dok. Iya. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke, baik. Tadi kalau kita ikuti proses pemantauan hilal, dokter mungkin boleh dijelaskan secara hisab astronomi ini sebenarnya bagaimana posisi hilal pada saat matahari terbenam di Makassar, berapa tinggi hilal, sudut elongasi dan lain sebagainya. Ini apakah sudah masuk kriteria Ikman Rukyat yang digunakan pemerintah atau seperti apa, dokter? Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah. Baru saja kita sudah melaksanakan Rukyatul Hilal bersama Kementerian Agama Provinsi Selatan dan bersama institusi BMKG dan lain sebagainya. Alhamdulillah perhitungan matahari untuk hari ini adalah matahari terbenam di pukul 18:24. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa matahari dengan cuaca yang begitu cerah walaupun rawan, ketika matahari terbenam hilal masih di bawah ufuk. Berdasarkan perhitungan, hilal lebih dahulu terbenam daripada matahari. Jadi sehingga hilal berada di bawah ufuk minus 1 derajat 26 menit. Nah, sehingga kesimpulannya bahwa di Makassar, tepatnya di Observatorium Unismo Makassar, hilal tidak terpantau karena memang di bawah ufuk. Nah, hal ini tidak sesuai dengan tidak memenuhi kriteria Imkan Rukyat yang disepakati oleh pemerintah, di mana tinggi hilal minimal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4. Sehingga kita putuskan bahwa di Makassar tidak terpantau
terlihatnya hilal, seperti itu. Oke, berarti tadi dari hasil pemantauan terus kemudian sidang isbat yang dilaksanakan di Unisma Makassar ini menyatakan bahwa hilal tidak terpantau di Kota Makassar. Tentu saja pasti ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Tapi kalau kita kembali melihat kondisi geografis Kota Makassar dan juga kondisi cuaca pada hari ini, untuk Makassar dikenal sebagai garis pantai terbuka ke arah barat. Sejauh mana sih Pak Dokter bahwa faktor geografis dan juga kondisi atmosfer seperti kelembapan udara dan juga tutupan awan ini mempengaruhi peluang terlihatnya hilal di Kota Makassar? Iya, baik. Untuk wilayah Makassar sangat cocok untuk dijadikan markas untuk pengamatan Rukyatul Hilal. Karena ufuknya terbuka lebar di barat, di mana kita bisa melihat matahari terbenam dengan jelas. Itu tidak hanya bisa dilihat di bulan-bulan tertentu. Sepanjang tahun dengan 23,5 derajat dari barat condong ke utara dengan barat condong ke selatan itu bisa terpantau. Jadi bulan berapapun itu matahari bisa kita amati matahari terbenam. Nah, salah satu syarat untuk melakukan Rukyatul Hilal adalah ufuk tanpa ada hambatan, ada gunung dan sebagainya. Dan kita ini di Makassar berada di ufuk lautan sehingga bebas untuk menyaksikan hilal. Adapun dengan atmosfer ataupun cuaca itu fleksibel, artinya memang ada waktu-waktu tertentu kelembapan udara ataupun cuaca memang mendung tergantung dari posisi pada waktu itu. Tapi kalau misalnya untuk pengamatan Rukyatul Hilal itu memang sangat recommended untuk di wilayah Makassar, khususnya di Sulawesi Selatan. Karena memang faktor geografisnya. Betul, geografisnya. Garis pantai. Garis pantai. Panjang ke arah barat dan juga langsung menghadap ke laut. Gitu ke laut, ya, iya, betul. Oke, kalau kita bergerak lagi Pak Dokter, misalnya kalau untuk praktek Rukyatul Hilal secara modern sekarang ini kan penggunaan laptop, terus kemudian juga kamera, teleskop dan lain sebagainya ini kan sangat mendukung. Ini apakah dalam dunia prakteknya, misalnya dalam dunia ilmu falak dan lain sebagainya, ini apakah di dunia astronomi ini apakah masih perlu dilakukan verifikasi visual hilal menggunakan teknologi? Apakah tetap diperlukan konfirmasi mata telanjang? Bagaimana dengan perbedaan konfirmasi dua penggunaan ini? Oke, baik. Sepatutnya tidak ada pertentangan antara teknologi perkembangan sains dengan hari ini ya. Artinya dengan menggunakan CCD teleskop itu membantu bagi kami pengamat rukyat untuk memverifikasi melihat rukyat itu sendiri, melihat hilal itu sendiri. Sehingga visibilitas hilal walaupun karena ini posisi hilal ketika matahari terbenam, terkadang hilal ini sangat cepat untuk terbenam. Sehingga memang kami sebagai pengguna atau perukyat itu membutuhkan alat untuk mendokumentasikan apakah hilal terlihat dengan jelas atau tidak. Bahkan dalam perkembangan ilmu falak itu ada namanya hilal apakah terlihat secara mata langsung, apakah hilal terlihat dengan bantuan teleskop, ataukah hilal bisa diamati secara CCD. Memang sudah ada perkembangan, diakui itu untuk perkembangannya. Nah, dan hari ini memang masih dibutuhkan. Nah, inilah yang kami harapkan bahwa perkembangan Rukyatul Hilal ini semakin berkembang. Sehingga alat pun juga semakin canggih dan butuh verifikasi semuanya. Artinya saling melengkapi begitu. Oke, jadi baik melihat hilal menggunakan mata telanjang ataupun juga menggunakan CCD dan juga teleskop, ini sebaiknya saling mendukung. Saling mendukung, betul. Bisa memverifikasi terlihatnya hilal, khususnya digunakan di Kota Makassar. Kota Makassar. Tapi biasanya Pak Dokter, kalau kita kembali lagi hasil hilal ataupun juga hasil jatuhnya 1 Ramadan 1447 Hijriah ataupun juga penetapan-penetapan lainnya, terkadang di Indonesia ini terdapat perbedaan antara menggunakan Rukyatul Hilal ataupun juga metode hisab. Nah, dari perspektif ilmu falak ini apa titik temunya secara ilmiah yang bisa Anda sampaikan? Oke, baik, terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa ini. Iya, memang sejak tahun 90-an perdebatan antara penetapan awal bulan Qamar itu disebabkan karena ada 2 metode, yaitu metode hisab dan metode rukyat. Namun seiring perkembangan zaman itu sudah berubah. Sekarang itu terkait dengan perdebatan kriteria. Jadi ada beberapa organisasi masyarakat Islam menggunakan beberapa kriteria. Salah satunya Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal. Jadi hilal di atas ufuk. Nah, sedangkan Nahdlatul Ulama dia menggunakan Rukyatul Hilal melihat secara langsung. Nah, kalau pemerintah itu kemungkinan hilal terlihat walaupun mendung, kalau tinggi hilal minimal 3 derajat itu sudah bisa diterima kesaksiannya.
Namun sejak tahun ini itu sudah berubah lagi aturannya. Sekarang Muhammadiyah menganut konsep namanya hilal global dengan ittihadu matla. Artinya keberlakuan hilal, keterlihatan hilal tidak hanya terlihat di wilayah Indonesia. Jadi Muhammadiyah sudah meninggalkan kriteria wujud hilal menuju kriteria menggunakan kalender hijriah global tunggal. Jadi untuk saat ini bukan lagi perdebatan antara hisab dan ruqyat, karena hisab dan ruqyat adalah dua metode yang saling mendukung dan itu sudah disepakati bersama dan itu sangat penting. Bahkan Muhammadiyah sudah meninggalkan hal itu, dia menggunakan konsep kalender hijriah global tunggal dengan imkanur ruqyat, keterlihatan hilal minimal 5 derajat dengan sudut elongasi 8 derajat, namun matla'nya atau wilayahnya berbeda. Perbedaannya itu yang penting terlihat salah satu kemungkinan hilal terlihat di seluruh dunia. Nah, sedangkan Indonesia, pemerintah kita masih mengenggang konsep imkanur ruqyat dengan tinggi hilal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4, tapi wilayahnya, wilayah hukumiahnya itu mulai dari Merauke sampai Sabang. Karena itu Indonesia saja. Jadi sama-sama ketika salah satu wilayah Indonesia ada yang melihat hilal, berarti semua ikut berlaku untuk semua. Nah, ini yang tidak ketemu hari ini. Satu menetapkan secara global, satu menetapkan secara lokal. Nasional. Ya, nasional mungkin ya, nasional dari wilayah Indonesia, wilayah dunia. Nah, maka dari itu untuk titik temunya ada 3 syarat untuk penentuan awal bulan Qamariah untuk menyusun kalender. Itu yang pertama, harus ada otoritas, harus ada otoritas yang bertanggung jawab siapa yang memutuskannya. Kemudian yang kedua adalah kriteria yang disepakati apa. Yang sebagaimana tadi imkan ruqyat berapa derajat, imkan ruqyat yang dipedomani oleh pemerintah 3 derajat, sedangkan Muhammadiyah sekarang 5 derajat. Itu kan kriteria yang berbeda. Kemudian wilayah hukumiyah atau matlak tadi, wilayah keberlakuannya. Nah, inilah mungkin menjadi akan menjadi pembelajaran, akan menjadi acuan insya Allah ke depan dengan adanya seperti ini itu tetap akan menuju yang namanya nanti kalender 1 hari 1 tanggal seperti itu. Oke, berarti memang kita berharap ke depannya kita punya satu penetapan yang sama. Tapi untuk hingga sekarang kita sebaiknya menunggu sidang isbat di Jakarta untuk sama-sama mendengar hasil dari sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama di Jakarta. Terakhir Pak Dokter, jika memang tadi menurut sidang isbat yang ada di Observatorium Unisum Makassar ini menyatakan bahwa hilal tidak terlihat karena memang bulan ini berada di bawah ufuk matahari. Ini nanti kemudian tapi secara perhitungan ini sudah memenuhi kriteria minimal. Nanti bagaimana mekanisme pelaporannya ke Kementerian di Jakarta dan penetapannya seperti apa? Iya, baik. Kebetulan saya juga punya pengalaman pernah bertugas di sidang isbat Jakarta. Jadi kita akan menunggu seluruh laporan mulai dari Jayapura, Sulawesi, Jawa sampai Sumatera atau Aceh. Berarti menunggu seluruh matahari terbenam. Menunggu 96 titik. 96 titik itu. Nah, sehingga salah satunya kita di Kota Makassar akan melaporkan bahwa titik Makassar itu hilal tidak terlihat. Nah, itulah nanti seluruh tim yang ada di Jakarta itu akan mengumpulkan seluruh hasil laporan kesaksian Ruqyatul Hilal untuk pada hari ini. Nah, sehingga itulah nanti data-data ini akan digodok dan insya Allah akan ditetapkan secara ijtihad institusional. Dalam hal ini Menteri Agama akan memutuskan dalam sidang isbat. Oke, berarti memang sebaiknya kita menunggu semua matahari sudah terbenam ya untuk wilayah Indonesia. Mungkin sekarang beberapa menit lagi kita akan menunggu hasil dari pemantauan hilal yang ada di wilayah Indonesia Barat dan ke sana untuk nanti penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Baik, terima kasih Pak Dokter sudah bergabung bersama kami. Saudara, nanti kita sama-sama menunggu sidang isbat yang ada di Jakarta untuk penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Saya Gufran Awataha, Usman Afandi, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Semi diameter matahari. Jadi dengan lain perkataan bahwa ukuran bulan itu lebih kecil dibanding ukuran matahari. Sehingga bentuknya seperti ring of fire. Seperti cincin api. Inilah yang disebut sebagai gerhana matahari cincin. Jadi yang ingin saya jelaskan kembali bahwa maksnya atau konjungsi toposentris dari permukaan bumi pertama berlangsung setelah maghrib di seluruh wilayah Indonesia. Jadi jangan sampai karena gerhana ini besok tanggal 1 belum tentu. Ya, ini kan setelah. Dan juga
kita lihat bahwa jalur gerhananya kita lihat tidak lewat kita. Jadi tidak melewati Indonesia. Jadi yang ingin saya jelaskan tadi bahwa konjungsi toposentriknya itu sudah lewat Maghrib ya di Indonesia. Baik, saya teruskan di sini. Bagaimana ilustrasi posisi bulan matahari di Jakarta Pusat? Hari Selasa tanggal 17 Februari 2026 bertepatan dengan tanggal 29 Syaban 1447 Hijriah. 1. Pada saat matahari terbit. Nah, kita lihat pada saat matahari terbit, ya, 17 Februari pukul 05.5801, hilal belum lahir. Tinggi bulan pada saat matahari terbit, jadi kita lihatnya ke arah timur setelah subuh. Tingginya 4,36 derajat, sudah cukup tinggi. Bentuknya seperti hilal. Ya, bentuknya benar di timur seperti hilal, cukup tinggi. Tapi tolong dicatat itu bukan hilal. Itu adalah bulan sabit tua. Sebelum berakhirnya peredaran bulan. Kemudian pada saat matahari terbenam di Jakarta pukul 18.15.17 WIB, ada yang protes, Pak kok 15? Betul, beda dengan maghrib, beda. Maghrib itu sudah pakai ihtiyat. Ya. Kehati-hatian ditambah 2 menit. Ya. Ini yang matahari terbenam. Umur bulan sabitnya minus 45 menit. Kenapa dikatakan minus? Karena biasanya umur itu dihitung dari istima. Ini sebelum istima. Jadi saat matahari terbenam belum istima. Tinggi bulannya saat terbenam di Jakarta minus 1,05 derajat. Bentuknya telungkup. Ada yang mengatakan tengkurap. Sabit tua. Itu nggak boleh. Hilal nggak boleh. Hilal itu telentang. Kalau enggak miring ke utara atau miring ke selatan dia. Ini kenapa? Karena di bawah. Dan istima hari ini terjadi pada pukul 19.01.07 WIB. Ada yang mengatakan umur hilalnya 0 jam. Ya. Kemudian kita lihat di sini. Jadi istima sudah terjadi. Bulan terlambat melakukan gerak harian daripada matahari ke 12 derajat per hari atau setengah derajat per jam. Nah, kalau kita lihat. Baik, ini jadi bulan barunya terjadi setelah matahari terbenam. Baik, saya teruskan. Mungkin ini yang bisa berikan gambaran ke kita bagaimana posisinya. Sengaja saya mulai dari kemarin. 16 Februari 2026. Bertepatan dengan tanggal 28 Syaban 1447 Hijriah. Istima minus 1 hari. Karena istimanya hari ini. Kemudian pada saat matahari terbenam tinggi bulannya minus 11,93 derajat. Jadi kemarin minus di bawah atau bulan terbenam terlebih dahulu. Fraksi iluminasinya 1,35%. Bayangkan kalau bulan purnama itu 100%. Bulan separuh 50%. Tapi 1,35%. Sabit tua bentuknya telungkup. Lalu bagaimana dengan hari ini? Hari ini hari yang menentukan. Di Jakarta 17 Februari 29 Syaban. Ternyata saat terbenamnya matahari belum terjadi istima. Karena istima terjadi pukul 19.01.07. Maka bentuk bulan pun masih sabit tua telungkup. Karena kita lihat di sini bahwa bulannya ada di bawah, matahari dari atas. Tinggi bulan minus 1,05 derajat. Lalu besok, sekarang 29 Syaban. Besok saya kosongkan karena sidang isbatnya belum menentukan tanggal 1. Ya.
Kalau besok tinggi bulannya itu sudah 8,76 derajat. Fraksi iluminasinya 0,94%. Insya Allah kalau langitnya sangat cerah, kasat mata bulan ini bisa kelihatan besok. Ya. Nah, bentuknya sabit muda, kemudian dalam Falak dikatakan miring ke utara. Ya, miring ke utara. Kenapa? Karena cawannya, bentuk sabitnya kita lihat itu miringnya ke arah utara. Kenapa? Karena bulan berada, kita lihat, nah bulan berada di sebelah utara dari matahari. Baik, terima kasih. Terima kasih. Nah, alhamdulillah. Jadi kalau besok itulah hilal Ramadan ya. Kalau kita lihat, kalau sekarang itu ada yang mengatakan, nanti akan saya jelaskan, hilalnya pasti pakai tanda kutip ya. Kenapa tanda kutip? Orang Islam saja belum kok dikatakan hilal katanya. Baik. Nah, ini adalah ilustrasi kriteria MABIMS yang kita pergunakan, bahwa tinggi hilal itu 3 derajat, kira-kira 6 kali lebar piringan matahari. Elongasi 6,4 derajat, kira-kira 13 kali lebar piringan matahari atau piringan bulan. Jadi kalau kriteria MABIM itu ini ada horizon atau ufuk, tinggi hilal 3 derajat, ini elongasi jarak bulan matahari itu 6,4 derajat. Selama masih berada di wilayah merah, belum memenuhi kriteria. Tapi kalau hilalnya sudah keluar dari sini, sudah masuk kriteria awal bulan Hijriah. Jadi ini tidak dipisah-pisah. 3 derajat dan 6,4 derajat. Khusus Indonesia, nah ini agak sedikit berbeda Pak. Bahwa hilal tinggi toposentrik minimal 3 derajat, MABIM sama. Elongasi Indonesia berdasar kesepakatan Bali 2023 minimal 6,4 derajat. Elongasinya geosentrik. Sementara saudara-saudara kita Malaysia, Singapura, dan Brunei masih menggunakan elongasi toposentrik. Ya bedanya hanya kira-kira sekitar, karena paralaks saja. Mungkin insya Allah ke depannya kalau sudah betul-betul sama, sepaham gitu, itu akan lebih memungkinkan untuk selalu bersama. Markas untuk Indonesia, tempat di mana di wilayah NKRI yang memenuhi kedua unsur kriteria tersebut. Kemudian posisi hilal, ada bagian pusat piringan bulan, center of the moon, ini kesepakatan Labuan Bajo tahun 2018. Nah, aplikasinya kita lihat. Bagaimana peta visibilitas hilal akhir Syaban menjelang Ramadan 1447 Hijriah, kriteria MABIMS, ini ada baru. Karena dulu ada juga kriteria yang lama. Tapi karena sudah berjalan bertahun-tahun, saya kira barunya hilangkan sajalah kriteria MABIMS. Nah kita lihat di sini. Ini dunia, peta dunia. Ini adalah ketinggian 0 derajat Pak. Jadi sini negatif, di sini positif. Nah, kita lihat di sini Mekah itu sedikit di atas 0 derajat kalau dari peta ya. Kemudian kita lihat 3 derajat ini adalah tinggi toposentrik. Kurvanya berwarna merah. Elongasi 6,4 derajat. Elongasi geosentrik, tinggi toposentrik. Nah, karena kriteria itu menggunakan kata dan, maka irisannya akan menghasilkan peta pada warna peta berwarna hijau dan warna peta berwarna magenta. Dari sini sudah jelas. Adakah di dunia yang sudah memenuhi? Ada. Di Amerika sudah masuk MABIM, tapi Amerika tidak menggunakan kriteria MABIM, kan? MABIM ini dipakai untuk negara ke MABIM. Ya, kesepakatan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah kita lihat, di wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak memenuhi awal bulan warna peta magenta. Sehingga tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah, secara hisab Imkanuriyah MABIMS,
jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026 Masehi. Ini hisab sifatnya informatif. Kita memerlukan konfirmasi. Verifikasinya adalah ru'yah. Yang tentu saja yang kita nantikan nanti untuk bahan untuk penetapan sidang isbat pada malam ini. Baik, kita teruskan. Lalu bagaimana peta ketinggian hilal matahari di Indonesia? Tinggi hilal di Indonesia, paling timur itu di Jayapura, minus 2 derajat, 24 menit, 43 detik, atau lebih sederhananya minus 2,41 derajat. Sampai yang paling barat di Tuapjat, di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Minus 0 derajat 5541 detik busur atau minus 0,93 derajat. Nah, yang menarik. Ya, jadi wajar negatif. Kenapa? Karena maghrib itu sebelum istimah, makanya negatif. Kita lihat di sini. Kemudian kita coba melihat ke elongasinya. Yang menarik adalah tadinya ada yang protes saya, Pak gak salah. Emang kenapa salah? Kok dari barat, dari timur ke barat mengecil? Betul, gak salah. Kenapa? Karena negatif. Jadi kalau di sini negatifnya jauh, elongasinya besar, semakin ke barat elongasinya mengecil. Karena semakin mendekati ufuk. Harga minusnya semakin, nah kita lihat. Jadi elongasi yang paling besar di sini kita lihat adalah justru di Jayapura. Dan elongasi yang paling kecil di Banda Aceh. Ya. Tapi kita lihat antara 0,94 sampai 1,89. Padahal yang dibutuhkan apakah sudah sampai 6,4? Masih jauh. Nah, baik, kita gabungkan antara dua unsur tadi. Peta visibilitas hilal, akhir Syaban menjelang Ramadan, kriteria baru Mabim, Selasa Kliwon 17 Februari 2006, pada saat matahari terbenam di masing-masing tempat. Jadi ketinggian atau elongasi berlaku pada saat matahari terbenam di masing-masing tempat. Ya. Jadi kita lihat semakin ke barat matahari terbenam, semakin terlambat, maka harganya semakin besar ya, minus 2, minus 1,5, minus 1. Tapi ya, kita lihat kalau dihubungkan dengan kriteria awal bulan Hijriah di negeri kita, di wilayah NKRI tidak memenuhi kriteria awal bulan, warna petanya magenta, sehingga tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis Pahing 19 Februari 2026 Masehi. Ini secara hisab. Baik, kita lihat. Nah, ini Pak, barangkali yang mungkin bisa menjelaskan lebih jauh bahwa sebenarnya setiap tahun Kementerian Agama itu mengadakan satu kegiatan yang namanya sinkronisasi data hisab kalender Hijriah Indonesia. Tanggal 24 sampai 26 Juni 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, rekap hasil perhitungan ijtima, tinggi hilal dan elongasi awal bulan Ramadan 1447 Hijriah menurut berbagai macam sistem hisab. Jadi bukan hanya sistem satu saja. Walaupun ada ephemeris, tapi kita lihat ada 26 sistem atau metode hisab. Semuanya menghitung untuk menentukan kapan awal bulan Hijriah selama 1 tahun. Kenapa? Karena untuk membuat kalender Hijriah Indonesia. Lalu 2 tahun yang lalu, tahun kemarin, khusus untuk Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah diteliti kembali. Ya, dicek kembali, diverifikasi
Hasilnya begini Pak, dari 26 metode, semuanya mengatakan istimewa terjadi pada hari. Ada yang Selasa pakai klibon, pakai pasaran. Ada juga yang tidak, terutama yang kontemporer. Kontemporer kan nggak mengenal pasaran di sini ya. Ada yang Selasa klibon tapi semua Selasa. Tanggalnya sama 17 Februari 2026. Waktunya sekitar pukul 17.01. Ya, 17.01. Kemudian kita lihat lokasinya. Nah, karena kita tahu bahwa penggunaan kriteria Mabim di Indonesia bermatlakan Indonesia. Artinya dimanapun di wilayah Indonesia yang sudah memasuki kriteria Mabim, memenuhi kriteria Mabim, maka berlaku untuk seluruh wilayah NKRI. Baik, karena itu wilayatul hukmi. Kita lihat. Kemudian ketinggian hilalnya hampir semuanya negatif. Ada yang mengatakan, Pak ada yang positif, moderate. Ya, karena untuk yang tahribi tidak bisa menghitung negatif, Pak. Ya kan, tidak bisa. Ini ada yang, tapi bagaimanapun nolnya, ini di bawah 3 derajat ketinggiannya. Lalu elongasinya. Elongasinya juga sekitar 1 derajat. Kenapa ada yang tidak menghitung? Karena memang beberapa metode atau sistem hisab yang tahribi itu tidak menghitung elongasi. Hanya menghitung tingginya saja. Makanya tidak dipaksakan. Begini. Yang menarik adalah hasil keputusan sinkronisasi awal bulan Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis Pahing. 19 Februari 2026 masih. Inilah yang dipakai sumber dipakai untuk kalender Hijriah Indonesia. Sekaligus juga untuk SKB 3 Menteri tentu saja. Baik kita lihat. Nah, bagaimana dengan simulasi di Jakarta? Simulasi posisi hilal dengan tanda kutip. Sengaja saya kasih tanda kutip. Karena sejatinya bukan hilal. Sejatinya adalah bulan sabit tua sebelum ijtima. Menjelang awal Ramadan, kenapa menjelang awal Ramadan? Tidak yakin besok Ramadan. Ya kan? Menjelang awal Ramadan. 1447 Hijriah di Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2006. Bertepatan 29 Syaban 1447 Hijriah. Nah, terbenam matahari hilalnya di bawah ufuk. Fraksi iluminasinya 0,01%, kecil sekali. Bentuknya bulan sabit tua terlengkup. Insya Allah kalau ada yang melaporkan melihat hilal, kemudian minta disumpah oleh hakim agama, pasti ditolak. Karena tidak ada ceritanya hilal itu bentuknya telungkup, ya, nggak ada yang telungkup, ya. Kenapa kalau telungkup itu? Karena bulannya di bawah matahari yang menyinarinya, ya. Jadi kita lihat di sini pada saat matahari terbenam 18, 15, 17, tinggi hilal minus 1,05, beda azimutnya minus yang menunjukkan bahwa letak bulan itu di selatan matahari, lalu elongasinya 1,04. Terbenamnya 18, 11, 40. Menarik bahwa bulan terbenam 3 menit 37 detik sebelum matahari terbenam. Sehingga umur hilal pun minus 45 menit 50 detik. Kok minus? Ini hanya matematis. Menunjukkan bahwa matahari terbenam sebelum istima terjadi. Atau istima ba'da ghurub. Baik kita lihat. Nah, seperti apa bentuk hilalnya dalam tanda kutip? Sebetulnya bukan hilal Pak, bulan sabit tua. Nah, jelas. Kok kelihatan? Ini kan simulasi gitu kan. Ini kan simulasi. So, apalagi 0,01%. Umurnya minus. Nah, yang jelas bentuknya begini. Jadi kalau ada yang melaporkan, Pak saya melihat hilal bentuk kayak gini gitu. Ya ini gitu kan. Kalau dia melaporkan di bawah ya salah gitu. Oh mataharinya di atas kok, yang terangnya di bawah. Siapa yang nyinar bulan? Kan gak ada gitu kan. Jelas itu bukan bulan yang sejati.
Ini mungkin sedikit ilustrasi yang kami buat. Tinggi bulan negatif saat matahari terbenam, posisi bulan berada di bawah ufuk, bulan terlebih dahulu dibanding matahari. Ini bulannya, ini matahari. Kapan ru'yat bisa diterima? Ru'yat diterima jika setelah terbenam matahari. Ini setelah terbenam matahari di mana bulan? Bulan sudah di bawah, ya kan? Negatif. Ya. Nah, di sini. Jadi kita lihat di sini bahwa bulan terbenam 3 menit 37 detik sebelum matahari terbenam. Ya. Itu matahari terbenam. Baik. Ilustrasi juga. Nih, penasaran di Jakarta. Meruyat. Pesimis kelihatannya. Dia megang dagu, ya udah tahu sih hisabnya. Nah, bulan terbenam 3 menit sebelum matahari terbenam. Matahari terbenam, tinggi bulan, elongasi, umur bulan, matahari terbenam sebelum istimewa. Jadi hilalnya itu ada di sebelah selatan atau bulan sebelah selatan matahari dan di bawah ufuk. Baik. Lalu kita coba. Pak, itu kan Jakarta ya. Lalu bagaimana dengan Sabang? Nah, Sabang tadi kan yang dengan Singapura. Mas Aruf, izin kita tahan dulu. Oke. Ada konferensi pers saat ini dari Masjid Hasyim Asy'ari. Kita ikuti dulu. Di lembaga falakiyah tidak melihat hilal. Oleh karena itu, nanti hasil ini akan kami sampaikan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama dan PBNU akan memberikan ikhbar. Adapun ketetapannya kita menunggu dari Kementerian Agama. Insya Allah malam ini akan dilaksanakan sidang isbat. Jadi lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan hanya sebatas memberikan ikhbar. Adapun isbat adalah bagian daripada pemerintah. Oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat terutama di Jakarta agar menentukan 1 Ramadan menunggu pengumuman Menteri Agama yang insya Allah sebentar lagi akan melaksanakan sidang isbat. Jika itu tidak bisa dilihat, maka insya Allah kita akan menyempurnakan ya hitungan ini menjadi 30 hari dan puasa akan jatuh pada hari Kamis jika tidak bisa terlihat. Jadi dalam hadis disebutkan sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Fa in humma alaikum, jika ternyata mendung nggak bisa dilihat, fa akmilul iddata salasina yauman, maka wajib menyempurnakan untuk 30 hari. Nah, namun demikian tetap kita menunggu secara resmi. Jadi hukmul hakimi ilzamun yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah itu ilzamun. Hargai semua upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak. Juga kita menghargai saudara mungkin sudah memulai puasa Ramadan esok hari. Karena mungkin dengan metode pengamatan yang berbeda atau metode yang dimiliki, kita tetap menghargai perbedaan itu. Dan tentu ya bagi kami yang paling penting adalah justru kita menata niat kita untuk memasuki bulan Ramadan dengan hati yang bersih, dengan keikhlasan dan kekuatan untuk saling mendukung satu sama lain sesama anggota masyarakat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan, barangkali ada pertanyaan dari rekan-rekan wartawan. Ya,
kajian ilmu falak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan dari Lembaga